Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Haris Supratno selaku Rektor Universitas Hasyim Asy'ari, yang terhormat Bapak Dr. Jasminto MPDI selaku Dekan Fakultas Agama Islam, dan terhormat Bapak Dr. Haji Khairul Umam MPDI selaku Kaprodi Pendidikan Agama Islam, yang terhormat Ibu Iva Inayatul Ilahiyah MPDI selaku DPA kelas 3 APAI, yang terhormat Bapak Dr. Haji Hanifuddin Mahadun MAG dan Ibu Dr. Haja Kharatul Idawati MPDI selaku Master of Metode Hanifidah, yang terhormat dan yang saya sayangi kedua orang tua saya serta teman-teman yang berbahagia. Saya di sini akan mempresentasikan tentang hubungan timbal balik antara pendidikan dan masyarakat. Di sini ada hubungan pendidikan dan masyarakat, yakni yang pertama, masyarakat sebagai subjek, yakni merencanakan pendidikan, melaksanakan pendidikan, sumber dari pendidikan itu sendiri, dan memberi dukungan dari pendidikan itu. Kemudian hubungan masyarakat dengan pendidikan Islam, yakni memberi kemudahan mengembangkan potensinya baik berupa jismiyah dan ruhiyahnya. Kemudian di sini ada fungsi ideologis dari pendidikan Islam, yaitu yang pertama fungsi fundamentalis yang berkaitan dengan karakter moralnya. Kemudian yang kedua ada intelektualisme, yakni pelatihan potensi dan pembinaan potensi. Kemudian ada konservatisme, yakni pelestarian tradisi yang sudah ada. Kemudian yang keempat ada fungsi ideologis berupa liberal, yakni pengalaman sosial, bagaimana anak itu lebih ke bagaimana anak itu berinteraksi dengan temannya atau dengan masyarakat sosialnya, mencari pengalaman dulu. Kemudian yang liberasionisme ini berkemanusiaan, yang dimana anak-anak sudah menjalankan aktivitasnya di sosial. Bedanya jika liberal itu anak-anak masih mencari pengalaman sosialnya dalam lingkup individu. Contohnya kalau anak harus berbuat baik, anak harus meniru kata-kata yang baik, seperti itu. Jika liberasionisme ini, anak sudah melakukan interaksinya dengan seseorang. Ya. Kemudian anarkisme, yakni pendidikan itu tidak dikacaukan oleh sekolah, jadi lebih ke independen. Kemudian fungsi sosial dari pendidikan Islam yaitu mengembangkan potensi, mentransfer kebudayaan kepada anak didik, kemudian memanusiakan manusia. Ya. Kemudian yang ketiga ada fungsi ekonomi. Fungsi ekonomi dari pendidikan yaitu memperlancar proses pendidikan, pemenuhan keperluan seperti sarana dan prasarana dalam pendidikan, kemudian memotivasi kerja bagi pendidik, bagi peserta didik juga bisa. Kemudian yang keempat ada fungsi kultural, yakni dimana berfungsi untuk membentuk anak didik itu menjadi berkarakter Indonesia, di mana mempunyai sifat yang ramah, toleransi, dan bermusyawarah, tidak main kesepakatan sendiri. Kemudian mengembangkan budayanya berupa sikap dan bahasanya. Kemudian yang terakhir ada fungsi politis. Yang pertama ada membentuk masyarakat menjadi kritis dan mandiri, kemudian berdemokrasi, seperti ada pemilihan OSIS itu, dan menerapkan Pancasila dalam politisnya tadi. Baik, itu saja yang saya presentasikan. Jika ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.